Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak-dampak penerapan TIK baik sisi positif maupun negatif dari setiap bidang. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami ada saya sendiri Fadlan Munawar dengan NIM 642201009 dari kelas 643A04 dan ada Muhammad Kafi Kevin dengan NIM 642200523 dari kelas 643A04. Bidang-bidang di sini ada bidang pendidikan, bidang sosial budaya, bidang perniagaan dan perdagangan, bidang pemerintahan, dampak era revolusi industri 4.0 di industri otomotif, di industri retail, di bidang logistik, di bidang teknologi keuangan, dan di bidang kesehatan. Untuk yang pertama itu ada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terus berkembang pesat dan maju. Berbagai inovasi teknologi yang hadir membantu beragam sektor kehidupan, salah satunya di dunia pendidikan. Berkembangnya teknologi membuat beragam aspek di dunia pendidikan lebih mudah diakses. Contoh saja dengan adanya teknologi, pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat. Akses informasi pun lebih luas dan mendalam. Dengan bantuan beragam aplikasi yang saat ini hadir di tengah-tengah masyarakat, membuat komunikasi pengajar dan murid menjadi lebih mudah dan leluasa. Dan dampak positifnya itu ada informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Lalu ada inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Dan ada kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis teleconference yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Ada juga di sisi negatifnya, yaitu penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Lalu ada penggunaan internet mahal, kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat, dan beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah. Yang kedua ada bidang sosial budaya. Perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya contoh bidang sosial dan budaya. Salah satu akibat kemajuan teknologi yang berdampak positif di bidang sosial dan budaya yaitu meningkatnya sektor ekonomi. Salah satu contoh dampak kemajuan teknologi di bidang sosial budaya yaitu cara berkomunikasi. Nah, dulu masyarakat Indonesia banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat. Namun, adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi. Kini masyarakat terbiasa menjalin komunikasi lewat email ataupun lewat media sosial lainnya. Sisi positifnya itu ada bisa menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Dan sisi negatifnya yaitu terlalu banyak menghabiskan waktu di gawai dikhawatirkan bisa menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar. Yang ketiga ada bidang perniagaan atau perdagangan. Bidang perniagaan atau bidang perdagangan menjadi salah satu bidang yang mengalami perubahan besar karena perkembangan TIK sebagai gambaran nyata. Dahulu saat ingin berbelanja sebagai pembeli harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sangat beda dengan masa sekarang, cukup memesan barang melalui internet atau sering dikenal dengan electronic commerce, e-commerce atau e-commerce, maka barang yang diinginkan bisa langsung dikirim langsung ke rumah. Nah, sisi positifnya itu ada dari sudut pandang penjual dan sudut pandang pembeli. Sisi positif dari sudut pandang penjual itu perusahaan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini karena pembeli tidak dibatasi tempat maupun waktu. Nah, sudut pandang pembeli itu pembeli tidak perlu ke toko untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dengan begitu maka pembeli bisa menghemat waktu serta biaya perjalanan. Ada juga sisi negatifnya yaitu barang yang tidak sesuai setelah diterima konsumen dan keterlambatan saat pengiriman. Yang keempat ada bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan pada pemerintah atau diklaim dengan e-government membuat warga semakin simpel dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga acara yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government pula bisa mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa mempertinggi komunikasi antara pemerintah dengan sektor perjuangan serta industri. Masyarakat dapat memberi masukan tentang kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.
Sisi positifnya yaitu pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, lalu peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, lalu pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, lalu dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya sendiri, dan hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat. Untuk sisi negatifnya, yaitu semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan memudahkan terjadinya cybercrime. Untuk biaya, sisi negatif biaya, walaupun politik dalam pemerintahan menggunakan IT lebih meminimalisir biaya, tetapi dalam penyusunan infrastrukturnya membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk yang kelima, ada dampak era revolusi industri 4.0. Nah, era revolusi industri 4.0 merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa. Era revolusi ini ditandai dengan penggunaan Internet of Things atau IoT, big data, otomasi, robotika, komputasi, awan, hingga intelijensi artifisial atau artificial intelligence. Terkait hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA telah menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP3A Kaltim Halda Arsyad di kantor Gubernur Kaltim pada hari Kamis. Menurut dia, Indonesia berada pada posisi 5 besar sebagai negara yang paling kecanduan internet. Kemajuan teknologi internet itu jelasnya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kinerja pemerintah agar lebih baik, cepat, dan transparan. Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi merupakan gagasan strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi RI 4.0, katanya. Untuk sisi positifnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam revolusi industri 4.0 meningkatkan efisiensi produksi, inovasi, dan konektivitas global. Untuk sisi negatifnya melibatkan kekhawatiran terkait keamanan data, ketidaksetaraan akses, dan potensi kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Materi yang keenam yaitu tentang di industri otomotif. Teknologi erat katanya dengan perkembangan industri otomotif pada tahun 1993, Henry Ford mengevaluasi industri otomotif hingga menjadi industri otomotif yang kita kenal hal ini dengan memperkenalkan jalur perkaitannya bergerak moving stable life pertama yang dapat memproduksi mobil secara massal. Jalur perakitan bergerak dari Ford berhasil menginformasikan pasar dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dengan kemampuannya dalam mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk merakit mobil, biayanya produksinya, serta membuat hasil akhir perakitan dengan diakses publik dengan mudah. Kesan positifnya adalah terbuaknya lapangan pekerjaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, semakin mudahnya sama transportasi darat dan satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga adalah negara pun diuntungkan dengan pendapatan pajak, deviasi perdagangan dari ekspor dan impor. Kesan negatifnya adalah fakta bahwa dalam 4 tahun misalnya 2004-2008 jika penduduk dunia meningkat 5%, maka itu artinya emisi CO2 tahunan juga meningkat 10% yang diikuti dengan produksi energi kotor yang juga meningkat 10%. Statistik IEA dunia. Yang ketujuh adalah tentang di industri retail. Perusahaan IT yang bergerak di industri retail dan manajemen properti PT Relindo Prima Solistima menjalin kerjasama dengan Retail Next, salah satu perusahaan IT yang yang bermarkas di Silicon Valley, California, Amerika Serikat.
Melalui keterangan tertulisnya Senin 4 bulan 4 2016, Presiden Direktur PT Belindo, Prima Solesterima, dampak perubahan khususnya dalam hal teknologi. Saat ini pelaku usaha retail dapat menganalisis berapa jumlah trafik, karakteristik dan konsumennya, memanfaatkan teknologi digital berupa aplikasi atau software. Kesan positifnya adalah semakin mudahnya pekerjaan manusia. Yang kedua, hemat waktu serta tenaga. Yang ketiga, penggunaan TIK dan mempengaruhi kinerja yang semakin mudah. Yang negatifnya adalah ketergantungan terhadap alat dan semakin lama akan menyebabkan tergantikannya pekerjaan manusia oleh alat. Ke-8 adalah di bidang logistik. Peran teknologi informasi dalam bisnis logistik sangat membantu jalannya proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap suatu proses perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini meliputi bantuan saat menggerakkan barang penyimpanan di gudang hingga saat pendistribusian barang ke pasar. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, proses logistik lebih cepat, akurat, dan efisien. Kesan positifnya adalah yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah dapat lebih transparan dan memungkinkan pelacakan barang secara real time. Yang ketiga adalah dapat mengurangi biaya operasional dengan mengoptimasikan beberapa tugas, mengurangi mengurangi kesalahan pengiriman dan mengoptimalkan penggunaan alat transportasi. Negatifnya adalah penggunaan teknologi bagi pengusaha logistik adalah mahalnya biaya investasi untuk menyediakan peralatan produksi, robotik, drone, transportasi, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah menggunakan teknologi tersebut akan berdampak terhadap berkurangnya kesempatan bekerja. Yang kesembilan adalah di bidang teknologi keuangan. Sekarang telah banyak pelaku ekonomi khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena kebutuhan ekonomi saat masih terpusat di kota-kota terbesar saja menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar. Sektor perbankan pun agak lambat dan mengekspresikan di daerah-daerah tersebut, sedikit banyak disebabkan oleh kondisi infrastruktur. Selain aspek geografis Indonesia yang unik dan luas, kesan positifnya adalah yang pertama, aksesibilitas yang lebih baik. Yang kedua adalah dengan adopsi teknologi keuangan, proses bisnis dan administrasi dapat diotomatisasi dan disederhanakan, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual yang rentan terhadap kesalahan. Yang ketiga adalah teknologi keuangan telah mendorong lainnya berbagai inovasi layanan keuangan baru seperti aplikasi pembayaran digital, pinjaman online, asuransi berbasis teknologi, dan masih banyak lagi. Kesan negatifnya adalah yang pertama, menggunakan teknologi keuangan meningkatkan resiko keamanan privasi data. Dalam era digital ini, serangan siber dan pencurian identitas sangat mungkin terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan perusahaan ketimbang akses dan kesejahteraan digital. Yang ke-10 adalah di bidang kesehatan. Dalam penggunaan TIK, sektor kesehatan Menteri Kemenfo mengharapkan dengan pemanfaatan TIK, pasien tidak lagi dibebani dengan pengurusan administrasi yang lagi saat berobat. Kita harus udahi proses bisnis ini semua. Pasien yang dirujuk di puskesmas di rumah sakit dapat diterima langsung dengan medical record yang ada tersimpan oleh dan puskesmas, sehingga dokter dapat negara mengambil tindakan medis yang diperlukan. Kesan positifnya adalah dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, informasi kesehatan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luar. Yang kedua adalah TIK memungkinkan tenaga medis untuk berbagi informasi dan menyerahkan hasil tes atau diagnosa pasien dengan cepat. Yang ketiga adalah dengan adanya TIK,
pasien dan dokter dapat melakukan konsultasi jarak jauh melalui platform video atau telepon. Kesan negatifnya adalah penggunaan TK dalam bidang kesehatan juga memiliki risiko kebocoran data dengan pelanggaran privasi. Yang kedua adalah tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap teknologi seperti koneksi internet dan perangkat yang terhubung. Dan itu saja yang materi kelompok kami yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Selebihnya mohon maaf apakah ada kekurangan materi atau kekurangan kata dan kesalahan kata dan pengucapan. Mohon maaf, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.